Ya, selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji hipotesis dua sampel. Ya, jadi materi yang lalu kita sudah membahas mengenai uji hipotesis satu sampel, ya, di mana kita membandingkan suatu parameter eh, populasi, ya, suatu parameter populasi dengan suatu parameter eh, sampel, ya, dan kita mengujinya gitu. Nah, jadi kalau yang lalu ini saya sedikit review dulu ya untuk uji hipotesis satu sampel. Kemarin kan kita belajar ada one tail dan two tail test ya. Jadi ada yang ekornya satu, ada yang ekornya dua gitu. Ekornya satu yang seperti apa? Nah, ini jangan lupa ya. Jadi kalau ekornya satu berarti area penolakan H0-nya hanya ada di satu sisi ya, satu sayap atau satu ekor. Nah, dan jangan lupa langkah pertama kan kita harus merumuskan H0-nya ya, dan H1 juga tentunya. Nah, eh, satu syarat utama juga yang kita selalu harus ingat bahwa H0 itu mengandung tanda sama dengan. Ya, jadi kalau untuk yang one tail test, ya, itu tandanya adalah karena dia harus mengandung tanda sama dengan, berarti lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, ya. Dan H1-nya tentunya adalah kebalikannya ya, yakni yang tidak mengandung tanda sama dengan. Dan jangan lupa juga perhatikan bahwa area penolakan ya yang diarsir di sini gambar warna biru itu arahnya atau berada di sisi sesuai arah dari tanda yang ada di H1-nya. Ya. Jadi kalau di H1 misalnya mu lebih besar dari 23, lebih besar kan arahnya seperti panah menunjuk ke kanan, berarti area penolakannya ada di sisi kanan. Ya. Sedangkan kalau mu lebih kecil, nah berarti dia ada di sisi kiri. Nah, ini adalah one tail ya karena area penolakannya hanya ada di satu sisi. Nah, kalau two tail ya dua ekor itu atau dua sisi, berarti area penolakannya ada di kanan dan di kiri dan luasan areanya adalah sebesar alfa per 2 masing-masingnya ini ya. Kalau tadi yang one tail luas area penolakannya adalah sebesar alfa ya atau level of significance yang kita pilih untuk uji hipotesis ini ya. Jadi kalau yang two tail area penolakannya ada dua, di kanan dan di kiri, dan karena H0 harus mengandung tanda sama dengan, berarti pernyataannya adalah misalnya mu sama dengan sesuatu. Ya. Kalau H1-nya adalah mu tidak sama dengan. Ya, ini kebalikannya. Nah, sekarang kita mau hari ini mempelajari mengenai two sample test of hypothesis. Ya, jadi di sini kalau tadi satu sampel itu artinya ada satu populasi, satu min yang mau kita perbandingkan, gitu ya. Nah, kalau di sini ada dua populasi dengan dua min, ya. Nah, kemudian kita coba mau mengujinya berdasarkan sampel yang kita ambil, ya. Nah, kemudian kita menguji juga dengan dua sampel, ini maksudnya dua kelompok sampel, gitu ya. Hitung min masing-masing, kemudian hitung perbedaan antara sampel min, ya, dan distribusi perbedaannya. Nah, jangan lupa kita juga harus memperhatikan ya, kalau jumlah sampelnya itu lebih besar dari 30, berarti pakai uji Z. Ya, ini juga sama ketentuannya seperti yang di materi-materi sebelumnya. Ya. Kalau jumlah sampelnya lebih kecil sama dengan 30, berarti pakai uji T. Ya. Dan asumsi yang perlu diperhatikan dan dijadikan pegangan adalah pertama, kita asumsikan bahwa kedua populasi mengikuti distribusi normal. Kemudian kedua kelompok sampelnya itu adalah independen ya, jadi tidak saling mempengaruhi. Kalau diambil yang satunya nggak berkurang dan sejenisnya ya. Dan kemudian standar deviasi kedua populasi itu diketahui ya. Jadi ini ada tiga asumsi penting
yang perlu menjadi perhatian kita. Ya. Nah, ini rumus-rumus yang akan kita gunakan. Ya, jadi kalau uji dua sampel dengan standar deviasi populasi yang diketahui, ya itu pakai uji Z. Kalau standar deviasi sampelnya tidak diketahui, ya pakai uji T. Nah, kemudian ada juga satu rumus kalau yang kita ketahui adalah pooled variance atau variance yang sudah dipulkan, ya sudah seperti digabungkan gitu. Nah, ini contoh yang dimaksud dua sampel tes itu seperti apa sih gitu kan, supaya kalian bisa membayangkan. Nah, contoh ada sebuah perusahaan, misalnya ini Gibbs Baby Food Company, dia ingin membandingkan penambahan berat badan bayi yang baru lahir yang minum susu produksi mereka, ya produksi si Gibbs ini, dengan produksi perusahaan kompetitor. Gitu. Nah, jadi dia mengadakan eksperimen gitu ya, dia punya dua kelompok populasi, yaitu bayi yang minum susu produksi Gibbs dengan produksi kompetitor, katakanlah X gitu ya, perusahaan X. Nah, misalkan ya dari eksperimen tersebut didapatkan data bahwa rata-rata kenaikan berat badan bayi yang minum produk Gibbs itu 3,8 kilo dengan standar deviasi 1,15 kilo, sedangkan yang minum produk X ini kenaikan minnya adalah 4 kilo dengan standar deviasi 1,45 kilo dan kita gunakan di sini level of significance 0,05 ya. Nah, dari hasil eksperimen ini bisakah disimpulkan bahwa bayi yang minum produk Gibbs itu kenaikan berat badannya lebih rendah? Ya, kalau kita melihat angka ini, nah ini bisa jadi gitu ya, sepertinya gitu ya. Kalau kita buat plus minus gitu kan, 3,8 plus minus 1,15 dibandingkan dengan 4 plus minus 1,45 gitu misalnya. Nah, tetapi kita perlu melakukan pengujian yang lebih saintifik gitu ya, supaya buktinya ini benar-benar valid, jadi bukan cuma kira-kira atau menurut pemikiran kita sendiri saja gitu ya. Nah, contoh lain, misalnya ada sebuah supermarket, dia sedang mau melakukan suatu inovasi tentang cara pembayaran gitu ya, untuk customer-nya. Nah, bisa, ini mungkin kalian pernah mengalami juga. Jadi ada supermarket yang menyediakan ya di bagian kasirnya itu mesin-mesin yang bisa self check out, ya self payment gitu. Ya, jadi dia bisa memilih itu si customer pakai mesin itu, ya biasanya kalau barangnya tidak terlalu banyak, yang mungkin bisa dibilang sebagai fast lane prosedur ya, jalur cepat gitu, nggak usah ngantri banyak-banyak orang dan lebih cepat karena ya langsung nyeken sendiri terus barangnya tidak banyak gitu kan. Nah, atau ya tetap dia memilih jalur biasa pakai kasir manusia gitu ya. Nah, di prosedur yang standar yang pakai kasir ini kan di-scan gitu ya, terus taruh di konveyor, kemudian ada yang mungkin bagian masukin kantong gitu kan, atau ya customer-nya sendiri yang masukin ke kantong gitu kan. Nah, sementara kalau yang di Fastlane ini ya semua self service gitu. Nah, misalnya gitu ya, si perusahaan misalnya namanya Foodtown Supermarket ini ya, dia mau mencoba gitu, store manajernya mau mencoba mengetahui min check out time ya, jadi rata-rata check out time menggunakan yang standar check out method ini dibandingkan yang fast lane. Dia mau memastikan beneran lebih cepat nggak sih gitu ya pakai fast lane ini gitu. Nah, jadi dia melakukan uji coba, dia mungkin meminta beberapa customer yang belanjanya tidak banyak untuk mencoba menggunakan Fastlane ini. Terus dia mengukur ya, mengukur waktu yang dibutuhkan oleh customer untuk mulai dari dia ngantri ya sampai dia selesai melakukan pembelanjaan ya. Nah,
Jadi mulai termasuk ngantrinya itu gitu ya. Nah, dia mau mengetahui berapa sih min check out time-nya gitu ya. Nah, di sini dia mau tahu P value-nya. Nah, misalnya kan gitu ya, kita memperoleh data untuk tipe standar ya, ada sampel size 50 customer, sampel min-nya 5,5 menit. Population standard deviation-nya 0,4 menit. Untuk yang fast lane dia ambil sampel lebih banyak 100 ya. Kemudian sampel min-nya 5,3 menit dengan standar deviasi 0,3 menit. Populasi standar deviasi populasi ya. Nah, kita coba lakukan uji hipotesis dan ini jangan lupa harus mengikuti 6 langkah uji hipotesis yang sudah kita lakukan di sebelumnya ya. Jadi langkah pertama ya, kita tentukan H0 dan H1-nya ya kan. H0 itu jangan lupa harus mengandung tanda sama dengan ya. Berarti yang di sini adalah kita pakai simbolnya mu ya. Mu standar ya, maksudnya prosedur standar lebih kecil sama dengan mu yang fast. Gitu ya. Jadi dia kan mau memastikan gitu. Apakah mu standar ini memang lebih lama daripada mu fast gitu kan. Nah, cuman menuliskannya yang mu standar lebih besar dari mu f atau fast itu ada di H1-nya ya. Jadi H0-nya adalah mu standar lebih kecil sama dengan mu fast-nya. Ya, jadi pertama kita rumuskan dulu ini H0 dan H1-nya. Nah, langkah kedua jangan lupa kita menentukan dulu level of significance-nya. Ya, level of significance di sini yang umum kan 0,05 ya. Atau 0,1 atau 0,01 ya. Tapi yang paling umum memang 0,05 ya. Nah, misalnya kita dalam hal ini karena si store manajernya dia mau benar-benar memastikan, dia memilih significance level 0,01, artinya 1%. Wah, ini benar-benar teliti gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga kita menentukan uji statistik yang dipakai. Nah, di sini perhatikan pertama kita tahu kan syaratnya apa. Kedua distribusi tersebut harus normal, ya kan? Kemudian standar deviasi dari kedua populasinya diketahui ya. Tadi kan ada datanya di atas ini. Populasinya dianggap normal, kemudian standar deviasi populasinya diketahui dan jumlah sampelnya lebih besar ya, lebih besar dari 30 ya. Jadi kita pakai uji Z. Nah, kemudian langkah keempat kita menentukan decision rule. Decision rule-nya ini didasarkan pada H0 dan H1-nya ya. Kemudian juga pasti level of significance dan uji statistik yang kita pilih tadi kan sudah kita tentukan ya. Jadi kita tentukan di sini H1-nya itu menunjukkan bahwa rata-rata check out time standar itu lebih besar daripada yang fast lane ya. Jadi karena kita tadi menentukan seperti yang ini ya, yang di paling bawah ini, berarti ini kan pakai tanda lebih besar artinya one tail test, ya. Kemudian arahnya ke kanan, ya. Nah, jadi maksudnya area penolakannya ada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, ini beberapa nilai Z ya, berdasarkan level of significance-nya. Ya, jadi kalau alfa misalnya tadi kita pilih 0,01 ya, yang nomor baris kedua dari bawah, berarti nilai Z-nya adalah 2,576. Nah, ya. Jadi kita tadi kan udah tahu bahwa ini adalah one tail test karena ada tanda lebih besar ya mengarah ke kanan. Jadi area penolakannya ada di kanan ya. Kemudian untuk
decision rule-nya ya, artinya adalah menolak H0 ya jika nilai dari tes statistiknya melebihi atau ada di area penolakan di sebelah kanan ini, berarti lebih besar dari critical value-nya yaitu 2,326. Ya. Kemudian langkah yang kelima kita memutuskan ya berdasarkan H0-nya. Ya, di sini tentunya kita hitung dulu gitu ya sebelum memutuskan. Nah, misalnya di sini kan tadi ada 50 sampel yang dipakai untuk yang standar dan status yang fast lane gitu ya. Ini nggak apa-apa berbeda karena itu kan memang dua kelompok sampel kan masing-masing nanti punya min-nya sendiri gitu ya. Jadi nggak saling mempengaruhi gitu. Nah, jadi kita gunakan rumus tadi uji Z, kemudian kita ketahui untuk min yang standar ya dikurangi min yang fast, dimasukkan dibagi dengan akar pangkat dari ini yang standar deviasinya ya diketahui, kemudian jumlah sampel masing-masing diketahui juga. Nah, ketemulah Z-nya 3,123. Nah, karena 3,123 ini lebih besar daripada nilai Z kritis yang menentukan ini tadi apa area penolakannya kan dia ada di sini ya 3, itu artinya dia ada di area reject H0 ya. Jadi decision-nya adalah reject H0 dan menerima H1 HA. Nah, langkah ke-6 kita interpretasikan ya. Nah, di sini kan kita lihat ya di rumus Z ini tadi ada perbedaan min antara mu standar dengan antara X bar standar dengan X bar fast, yaitu 5,5 dikurangi 5,3 adalah 0,2. Nah, berarti ada selisih 0,2 menit ya. Nah, ini ternyata terlalu besar untuk bisa terjadi hanya secara kebetulan saja ya. Dengan demikian kita simpulkan bahwa fast lane method itu memang faster gitu. Nah, kemudian kita tadi kan ditanya p-value ya. Apa itu p-value gitu ya. Nah, p-value ini adalah probabilitas menemukan suatu nilai dari uji statistik pada saat H0-nya benar gitu ya. Nah, kita menghitung p-value itu kita tadi udah mengetahui ya nilai Z-nya kan 3,123. Nah, di sini nanti kalau untuk mengetahui p-value-nya itu bisa menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Kemudian di situ kita lihat bahwa di tabelnya tidak ada di sini ya. Nanti pada saat misalnya mengerjakan soal bisa saya berikan tabelnya ya. Nah, intinya di sini kita membandingkan dengan tabel. Nah, kemudian diketahui bahwa area yang mewakili si probabilitas yang ada di tabel appendix B3 itu ya, kita lihat bahwa areanya itu 0,4990 ya. Artinya p-value-nya itu kurang dari 0,001 ya. Atau karena dia kan tadi satu sisi ya, one tail sebelah kanan berarti nah ini one tail dia ada di sebelah sini berarti dia kan ada di 0,5 dikurangi 0,499 atau p-value-nya kurang dari 0,001. Ya, jadi artinya apa di sini? Artinya adalah memang benar-benar ada sedikit sekali kemungkinan bahwa H0-nya itu benar. Ya. Jadi memang tadi kan keputusannya H0-nya ditolak ya karena apa? Kemungkinan dia benar itu kecil sekali gitu. Ya, berdasarkan ini. Jadi ini untuk ngecek aja gitu ya. Nah, jadi check out time untuk Fastlane itu memang lebih cepat. Kesimpulannya begitu. Ya, ini contoh tadi. Nah, jadi prinsipnya gitu ya, membandingkan kedua min populasi ini ya,
Itu tadi kita kalau mengetahui standar deviasi populasinya. Nah, sekarang kalau standar deviasi populasinya itu tidak diketahui, bagaimana? Ya. Nah, caranya pertama kita asumsikan bahwa populasi yang kita sampel itu memiliki standar deviasi yang sama, ya, karena kan ada dua populasi kan ya. Ini kan two sampel ya kita bicaranya. Jadi ada dua populasi, tapi unknown standar deviasinya. Nah, jadi kita asumsikan bahwa keduanya ini sama, cuman tidak diketahui gitu. Nah, oleh karena itu kita melakukan pooling atau kita combine gitu ya, sampel standar deviasinya ini, dan untuk ini kita menggunakan T, uji T ya sebagai uji statistiknya. Nah, kalau kita tahu juga bahwa uji T ini mempunyai salah satu faktor yaitu yang disebut degrees of freedom atau derajat kebebasan. Nah, jadi degrees of freedom itu adalah total jumlah itemnya atau total jumlah sampelnya dikurangi total number of total number yang diambil sampel dikurangi total sampel yang satunya gitu ya dikurangi 2. Jadi totalnya tadi kan N1 plus N2 dikurangi 2 ya. Maaf. Ini apa? Jadi rumusnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, di sini ada 3 asumsi yang berlaku, yaitu yang pertama populasinya tadi harus distribusi normal, kemudian sampel populasinya itu harus independen ya, tidak saling mempengaruhi, dan standar deviasi dari kedua populasinya itu sama. Ya, kita pooling tadi kan makanya. Nah, jadi ini gambarannya gitu ya. Kan kita sudah pernah melihat juga ya bahwa pada saat jumlah sampelnya itu lebih banyak ya, kita pakai uji Z kan. Kalau jumlah sampelnya kurang dari lebih kecil sama dengan 30, kita pakai uji T gitu kan. Nah, di sini kita membandingkan bahwa kalau antara distribusi Z sama T sama-sama bentuknya bel. Cuman kalau yang T ya itu sama-sama bentuknya bel dan simetris ya. Tapi kalau uji T itu yang warna agak coklat dan hijau muda ini dia lebih landai ya, lebih landai grafiknya. Sementara kalau yang standar normal dia lebih lancip gitu ya, lebih kurus grafiknya. Ya, jadi kita membandingkan di sini misalnya kalau degree of freedom 13 ya, T-nya seperti yang hijau muda, kalau yang degree of freedom-nya 5 itu T-nya seperti yang agak coklat ini. Jadi semakin kecil DF-nya, grafiknya semakin landai. Nah, ini tadi tabel yang saya maksud ya, cuma di sini kodenya beda. Tabel A2 misalnya. Jadi di sini kita melihat antara level of significance untuk one tail test sama yang two tail test. Kita lihat ada kolom-kolomnya, ada degrees of freedom-nya. Nah, kita masuk ke contoh soal dulu. Ya, misalnya ini sebuah perusahaan Owens Lawn Care ya, dia membuat mesin pemotong rumput ya, lawnmower yang dijual ke seluruh US dan Kanada. Nah, dia punya 2 prosedur yang berbeda untuk memasang mesin di rangkanya si lawnmower. Gitu. Nah, dalam proses pemasangan ini, ya mereka si pabrik ini mau mengetahui apakah ada perbedaan dalam mean time ya waktu rata-rata pemasangan mesinnya dari kedua metode ini, gitu kan? Metode yang pertama misalnya diusulkan oleh seorang karyawan namanya Herb Wells gitu misalnya kita simbolkan dengan W gitu ya. Nah, kemudian prosedur yang lain didevelop oleh presiden VP-nya Owen ini, yaitu VP bagian engineering gitu ya, yang namanya William Atkins ya, kita sebut aja A gitu ya.
atau Wallace versus Atkins gitu. Nah, jadi kita mau membandingkan di sini dua metode. Nah, dilakukanlah eksperimen gitu kan. Misalnya ada 5 pekerja yang diminta untuk melakukan proses pemasangan dengan metode Wallace dan Atkins ini, ya. Oh, sorry, yang Wallace ada 5, yang Atkins ada 6 orang, ya. Nah, jadi hasilnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan seperti di tabel ini. Nah, misalnya kita tentukan significance levelnya 0,1, ya, 0,1 atau 10%. Nah, kita coba hitung. Ya, yang pertama, pasti lakukan dulu definisikan H0 dan H1-nya. Ya, H0-nya itu kan harus mengandung tanda sama dengan, nah, kita rumuskan mu metode Wells sama dengan mu metode Atkins. Sementara H1-nya ya tidak sama dengan, gitu ya. Nah, asumsi yang diperlukan pasti adalah tadi kedua populasinya sama-sama distribusi normal, kedua sampelnya independen, terus keduanya mempunyai standar deviasi yang sama, hanya tidak diketahui. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara rata-rata waktu pemasangan metode Wallace dan Atkins ini? Ya, jadi di sini degrees of freedom-nya itu adalah total number of item, ya, minus number of samples. Ya, total number of item kan jumlah NW ditambah NA, ya, kemudian dikurangi 2 untuk menghitung degrees of freedom-nya. Nah, di sini jadi berarti ada 5 plus 6 minus 2. Ya, ada 9 degrees of freedom. Nah, kita lihat di tabel tadi untuk DF9, terus ini tadi two-tail test dan 0,1 significance level. Ya, kita coba di sini caranya melihat. Kita lihat DF-nya dulu 9, ya kan? Sini 9. Kemudian two-tail test berarti kita lihat yang bawah ini degrees of freedom, level of significance-nya 0,1, ya, kita tarik ke bawah. Kemudian yang DF-nya 9, ini angkanya adalah 1,833. Ketemu di sini nilai critical value-nya adalah plus dan minus 1,833 karena dia kan two-tail, ya, two-tail karena pakai tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Dia two-tail berarti area penolakan ada di kedua sisi, berarti ada di area minus dan area plus 1,833. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, area penolakannya ada di kanan dan kiri ini. Nah, kemudian kita hitung, ya. Kita gunakan 3 langkah untuk menghitung nilai T-nya, ya, karena tadi kan jumlah sampel kurang dari 30, ya, cuma 5 sama 6, berarti pasti pakai uji T, kemudian juga standar deviasi populasinya tidak diketahui, berarti pasti pakai uji T, gitu kan. Nah, kita coba hitung standar deviasi dari masing-masing kelompok sampel. Misalnya untuk yang Wallace gitu kan, tadi ada data 5, kemudian kita hitung masing-masing, ini kalau apa min-nya, ya, min-nya itu adalah 4, ya, untuk yang Wallace, untuk yang Atkins min-nya adalah 5, ya, jadi ini setiap angka ini dikurangi min dalam kurung dikuadratkan, ya, dan seterusnya ketemu sekian. Untuk yang Atkins juga demikian. Jangan lupa cara ngitungnya, ini yang udah di beberapa minggu lalu, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Ya, jadi X-bar-nya tadi kita mau menghitung yang min-nya metode Wallace sama metode Atkins adalah 4 dan 5. Standar deviasi masing-masing kelompok sampel tadi, ya, untuk yang Wallace sekian, untuk yang Atkins sekian. Nah, kemudian sampel variasinya kita pool. Ya, caranya kita masukkan rumus seperti yang ada di sini. Ya, ketemu pool sampel variasinya adalah 6,222. Nah, terus kita masukkan ke rumus T. Kita hitung nilai T-nya berapa, ya.
Ini tadi min-nya masing-masing, kemudian ini standar deviasi yang sudah dipulkan, kemudian ini adalah NW dan NA. Ya, ketemu nilai T-nya adalah minus 0,662. Kita coba lihat di grafiknya. Nah, kalau minus 0,662 itu kan dia ada di sini. Ya, katakanlah ada di sini. Atau, sorry, kurang jauh sini misalnya. Ya, karena kan area penolakannya dia ada di, kalau yang minus dia lebih kecil dari minus 1,833 atau lebih besar dari plus 1,833. Nah, dia hasilnya minus 0,6 minus 0,662 ya. Artinya dia tidak berada di rejection region. Jadi keputusannya adalah not to reject H0 karena minus 0,662 berada di area antara minus 1,833 dan plus 1,833, jadi bukan di area penolakannya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah data dari sampel itu gagal menunjukkan perbedaan antara min dari kedua metode tersebut. Ya, ini interpretasinya. Nah, itu tadi kalau sampelnya independen, tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau misalnya ada sampel-sampel yang dua kelompok juga, tapi dependen, ya, jadi dia saling mempengaruhi. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Ada rumusnya tersendiri, ya. Jadi misalnya kalau kedua kelompok sampelnya itu saling bergantung atau saling berhubungan, misalnya ada sebuah perusahaan dia kayak mensubkonkan gitu ya pekerjaan kedua perusahaan yang lain, yaitu Shadek sama Boyer misalnya, ya, untuk mengappraise value of real estate property. Nah, si perusahaan yang nickel saving ini kan dia pasti ya maunya nilai appraisal dari kedua perusahaan yang subkon itu ya jangan beda-beda jauh, nanti bingung dia menentukannya gitu kan. Nah, dia mau mencoba mengetahui konsistensi dari appraisal yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini. Misalnya dia kemudian memilih 10 rumah secara acak, kemudian dia menugaskan masing-masing si Shadek sama Boyer ini untuk me-appraise ke 10 rumah tersebut, ya, kemudian menentukan nilai perkiraan atau nilai appraisalnya dia. Jadi untuk satu rumah nanti akan ada dua nilai appraisal, ya kan, yang dilakukan oleh Shadek dan Boyer. Nah, nilai dari dua kelompok ini itu di sini dikatakan dia saling berhubungan, ya, karenanya dia adalah pair sampel, jadi sepasang gitu ya. Jadi maksudnya untuk satu rumah yang sama itu nanti ada dua nilai. Kenapa kok berhubungan? Ya karena rumahnya sama gitu ya, barangnya itu sama gitu kan, yang dinilai itu gitu. Jadi ya mestinya ya berhubungan kan gitu. Nah, jadi untuk yang seperti ini kita gunakan rumus seperti yang digambar ini, di mana di sini degrees of freedom-nya nilainya adalah n-1. Ya, terus D bar ini adalah min dari perbedaan antara masing-masing pasangan observasi tersebut. Ya, S ini standar deviasi dan N ini adalah jumlah paired observation-nya. Nah, kita coba hitung. Kita hitung standar deviasinya dulu ya, karena kalau ini kan N-nya diketahui, D-nya juga bisa diketahui dari hasil-hasilnya. Nah, S-nya ini yang harus dihitung. Nah, misalnya hasilnya seperti yang di kotak ini, ya. Ada 10 rumah diberi simbol misalnya A sampai J. Nilai appraisalnya si Shadek seperti ini, si Boyer seperti ini. Nah, di sini kita bisa menemukan min dari Shadek, min dari min dari selisihnya, ya, min dari selisih antara nilai Shadek dan Boyernya. Jadi bukan min dari masing-masing Shadek dan Boyer ya, karena ini kan memang dua kelompok yang berbeda. Nah, jadi di sini
kita gunakan 5% level significance, ya. Nah, dari sini apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara appraisal dari kedua perusahaan ini? Ya, kita coba hitung. Ya. Langkah pertama, seperti biasa, tentukan H0 dan H1. Ya. Nah, H0 dan H1-nya yang diinginkan itu adalah tidak ada perbedaan tadi ya. Kalau bisa sama-sama hasilnya konsisten nilai appraisalnya. Kan itu harapannya si nickel saving tadi gitu ya. Nah, jadi merumuskan H0 dan H1-nya seperti ini. Mu difference-nya adalah 0 atau mu difference-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ketahui karena ada 10 sampel, maka degrees of freedom-nya N adalah 10, jumlah sampelnya 10, degrees of freedom-nya adalah N-1, ya. Jadi 9. Kemudian ini adalah two-tailed test, level of significance 5%. Nah, dengan degrees of freedom 9, kita lihat di tabel, ya. Tabel yang ini tadi. Nah, ini ya, ini adalah two-tailed test, degrees of freedom-nya 5%, alfanya 5%, degrees of freedom-nya tadi 9, ya, berarti ini 2,262. 2,262. Ya, jadi decision rule-nya, ya, kita akan menolak H0 jika nilai T-nya, ya ingat ya, ini two-tailed test, ya, berarti area penolakannya kan ada di kiri dan di kanan, seperti ini, ya, cuman beda critical value-nya minus 2,262, ya, jadi kita akan menolak kalau dia lebih kecil dari min 2,262 atau dia lebih besar dari plus 2,262. Nah, terus kita hitung, ya, difference-nya dulu antara kedua pasang nilai ini, ya. Kita hitung difference-nya, kemudian ketemu D-bar-nya, ya. Nah, kemudian masing-masing ini dikurangi D-bar, terus dikuadratkan, ya, ketemu kejumlahannya. Dimasukkan ke rumus ini, ya. Standar deviasi dari difference-nya adalah 4,402. Kemudian kita masukkan ke rumus T, ya. Tadi standar deviasi kita udah dapat kan dari sini, terus jumlah sampel tahu, D-bar-nya juga tahu, ketemu tadi di atas ini, ya, ketemu nilai T-nya 3,305. Nah, karena 3,305 ini lebih besar dari plus 2,262 ya, yang tadi nilai T-nya kan, maka dia ada di area penolakan. Jadi H0 ditolak, gitu ya. Yaitu perbedaan, jadi mu perbedaannya itu tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi itu caranya. Nah, kita perlu tetap mengecek p-value-nya, ya. Nah, di sini kita gunakan tadi kan degrees of freedom-nya 9. Kemudian level of significance-nya tadi kan ini ya, 5%. Temu di sini. Nah, kalau di pool, ya minnya tadi kan kita mau pooling gitu kan. Kita mau pooling. Nah, di sini misalkan ya, kita mau gunakan yang significance levelnya 1%, ya, maka ketemu di degrees of freedom 9 ini 3,25, ya. Tapi tadi kan hasilnya kan 3,305 ya, 3,305. Nah, 3,305 itu lebih besar kan dari 3,25. Nah, kita coba geser lagi ke kanan. Oh, udah naik jadi 4,781. Berarti si 3,25 itu kan berada, kok 3,25. 3,305 ini dia berada di antara ini kan, di antara 0,01 dengan 0,001.
Jadi p-value-nya itu berada di antara ini. Ya, berada di antara 3,25 dan 4,781. Nah, kita hitung ya, 0,01 dikurangi 0,001, jadi ketemu total p-value-nya adalah 0,009. Ya, karena p-value-nya ini 0,009 ini lebih kecil daripada 0,05, ya, daripada 5%, maka H0-nya kita tolak ya, bahwa memang dia mu-nya difference-nya itu tidak sama dengan 0. Gitu kan. Jadi ini kayak p-value-nya ini lebih memperkuat lagi untuk pengambilan keputusan bahwa H0 di reject gitu. Ya. Nah, jadi di sini kita perlu perhatikan juga bahwa ada dua jenis dependent sample, yaitu sampel-sampel yang jenisnya before and after, ya. Jadi diukur awalnya before ya, kemudian dilakukan sesuatu intervensi, kemudian diukur lagi gitu ya. Jadi kalau before and after ini berarti dia independen karena ya barangnya itu sama, cuma dilakukan sesuatu gitu ya. Sehingga dia saling mempengaruhi ya, bergantung gitu. Nah, kemudian yang lainnya yang bisa merupakan jenis dependent sample ya selain before and after juga adalah kalau ada matching or pairing observation tadi yang langsung dilakukan oleh dua pihak misalnya ya kayak contoh tadi Shadek dan Boyer tadi. Nah, misalnya gitu ya, kita mau membuktikan bahwa kalau kita taruh speaker ya di area produksi sebuah pabrik misalnya, terus dimainin musik yang soothing gitu ya, yang lembut gitu, itu misalnya gitu ya, ada yang membuat hipotesis bahwa itu bisa meningkatkan produktivitas. Gitu. Nah, terus kita lakukan eksperimen dengan sekelompok pekerja, terus diukur hasil before and after-nya gitu ya. Kalau pakai musik dan tidak pakai musik gitu misalnya. Nah, di sini kedua sampel ini independen, gitu kan? Dan karena yang diukur ya sama si masing-masing pekerja itu gitu kan, sebelum dikasih musik dan setelah dikasih musik gitu. Nah, jadi ini secara ringkas ya kita mau mereview tentang uji hipotesis dua sampel ya. Jadi kalau kita mau membandingkan min dari dua populasi, kita itu ingin tahu apakah mereka itu sama gitu ya. Min populasi dari kedua macam populasi ini gitu. Nah, kita menyelidiki apakah distribusi dari perbedaannya itu minnya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 gitu kan. Jadi itu rumusan H0 dan H1-nya. Kemudian kita menggunakan uji statistik yang kita asumsikan menggunakan dia memiliki distribusi normal ya. Kalau standar deviasi populasinya diketahui itu kita pakai rumus yang ini, yang 11.2 ini ya. Dengan asumsi 3 hal, kedua populasinya distribusi normal, sampelnya independen, kemudian pakai uji Z. Ya. Nah, kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui, ya, dengan asumsi 3 hal yang seperti berikut, ya, jadi distribusinya juga sama-sama normal, kemudian standar deviasinya ini dianggap equal, ya, karena nggak diketahui, jadi dianggap sama. Kalau nggak sama nanti tambah repot lagi gitu kan. Nah, kemudian kedua sampelnya juga independen. Itu pakai rumus yang ini, pakai uji T. Ya. Kita tentukan dulu standar deviasinya, kemudian baru dihitung uji T-nya. Degrees of freedom-nya di sini agak beda ya dengan yang lain, yaitu N1 plus N2 minus 2. Nah, kalau sampelnya dependen yang tadi, ya, yang before after dan pairing tadi, ya, kita asumsikan bahwa distribusi populasi dari perbedaan yang pasangan ini itu 0 atau tidak sama dengan 0 kan gitu kan. Jadi pertama kita hitung dulu min dan standar deviasi dari perbedaan antara kedua kelompok sampel tersebut. Kemudian kita hitung uji T ya. Nah, sorry udah habis ya. Jadi
kita hitung nilai T-nya. Dan kemudian dari sini kita baru bisa mengambil keputusan, ya, berdasarkan nilai T ini apakah dia ada di area penolakan atau tidak, ya. Ya, jadi ini sini ada link YouTube yang bisa kalian lihat untuk bisa supaya lebih jelas, ya. Jadi materi hari ini kita mempelajari mengenai uji hipotesis 2 sampel, ya, jadi ada 2 kelompok sampel dengan masing-masing parameter populasinya, ya, kemudian standar deviasinya bisa diketahui, bisa nggak diketahui, terus sampelnya bisa dependen, bisa independen. Oke, ya, jadi sampai di sini materi hari ini. Terima kasih.